Selamat siang semuanya. Silakan duduk, Mas. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Diharapkan kepada anak kami, Ijan, silakan ke depan untuk memimpin lagunya. Bangun pemuda-pemuda Indonesia, singkirkan untuk negara masa yang kewajiban mula menjadi panggungan kehadap Nusa, menjadi tanggungan terhadap Nusa. Suri tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikiran tak jernih. Bertingkah laku lurus, hai putra putih. Bertingkah laku hai putra putih. Ya, terima kasih banyak buat anak kami. Silakan kembali ke tempat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan terlebih dahulu mengabsensi ya. Adelia Salsabila, Aulia Sundari, Afijan, Alia Ralifa, Bintang Khalik, Dinda Fadila, Ilham Jonada, Najwa, Marsha Bintari, M. Angga Rasid, M. Mufti Maulana, Nabila Anggraini, Najwa Nauli, Randi Aulia, Randy Aulia, Sabrina Sofita Putri, Saumil Daimansyah, Sultan Ahmad Desha, Sheila Putri, Syarifah Giza. Ya, alhamdulillah ya semuanya hadir ya. Nah, coba diperiksa di bawah-bawah kursinya kalau ada sampah ya, tolong dibersihkan. Ya. Ya juga buat anak-anak kami diingatkan ya. Terkhusus untuk yang laki-laki, Bapak lihat rambutnya sudah mulai agak panjang ya. Setelah pembelajaran ini harap nanti dirapikan. Kemudian buat anak-anak kami juga jangan lupa simbol atribut untuk selalu dilengkapi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang bahan makanan ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pelajaran apa? Ya. Kita kemarin mengawali sistem pencernaan itu diawali dengan bahan makanan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Ya. Kira-kira kalau sudah tahu ya kan apa yang kita konsumsi ya. Contoh tadi pagi kita sarapan kan? Apa yang dimakan tadi? Nasi. Yang lain? Roti. Yang lain? Minum susu.
sereal, yo ya. Nah, jadi apa yang kita masukkan tadi itulah bahan makanan, benar kan? Nah, kemana nanti, ya, kemana nanti dia dan apa yang terjadi pada bahan makanan tersebut, inilah yang mau kita bahas, mau kita pelajari, ya. Nah, jadi kalau Bapak kemukakan sesuatu hidup untuk makan atau makan untuk hidup, mana kira-kira pilihan yang paling tepat? Ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, kita lihat nanti setelah pelajaran ini kita lihat. Ya. Nah, jadi pada kegiatan pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan yang menjadi subtopiknya adalah alat-alat pencernaan pada manusia. Ya, jadi yang mau kita bahas itu adalah alat-alat pencernaan pada manusia. Nah, yang menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi, ya, 3.71 merinci urutan proses pencernaan makanan pada manusia. Ya, jadi Bapak harapkan nanti kemampuan peserta didik atau dirimu mampu merinci urutan proses pencernaan pada makanan pada manusia. Kemudian 3.7.2 mendiferensiasikan antara organ pencernaan manusia dengan mekanisme yang terjadi. Ya, jadi nanti kamu harus diharapkan bisa mampu membedakan setiap organ-organ pencernaan tersebut, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada mereka, pada organ tersebut, ya. Dan yang terakhir, 4.7.1 menyajikan hasil analisis tentang urutan pada organ-organ pencernaan manusia melalui berbagai media presentasi. Jadi ini Bapak berikan keleluasaan berekspresi atau melewati media presentasi. Ya, kita berikan kebebasan untuk dirimu mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Ya, itulah yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Kemudian adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Ya. Jadi untuk model pembelajaran yang diharapkan pemerintah saat ini itu antara lain ada PBL maupun PJBL. Nah, kebetulan pada kesempatan ini Bapak akan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL dengan pendekatan TPACK, ya. TPACK ini teknologi, pedagogi, art, konten, dan knowledge. Jadi itu yang diharapkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia, ya. Diharapkan dari Menteri Kependidikan mampu mendongkrak, ya, di mana nanti diharapkan guru-guru mampu menerapkan proses pendidikan yang berbasis TPACK. Jadi diharapkan seluruh siswa-siswi mampu menerapkan dengan baik, ya. Adapun yang tujuannya tadi, satu, memiliki sikap disiplin, ya, ingat kedisiplinan kunci kesuksesan, ya. Bertanggung jawab, santun, dan proaktif. Yang kedua, merinci urutan proses pencernaan pada makanan pada manusia. Ya, jadi diharapkan nanti setelah mempelajari ini kita atau kalian itu mampu merinci. Berarti kalau ada kata-kata merinci itu prosesnya sangat apa? Sangat detail, ya. Nah, sangat spesifik dia. Ya. Nah, kemudian mendiferensiasikan antara organ pencernaan manusia dengan mekanisme yang terjadi. Ya. Yang keempat, menyajikan dalam bahasa sendiri. Nah, ini yang diharapkan, yaitu menyajikan dalam bahasa sendiri. Ya, artinya Bapak berikan kebebasan kepada diri kalian untuk mampu mengekspresikan, ya, hasil analisis tentang urutan pada organ-organ pencernaan pada manusia secara kritis. Nah, ini diperlukan kemampuan untuk berkritis. Ada rasa ingin tahu, ya, ada keinginan untuk mencari informasi, ya, kreatif, ya.
Jadi bisa menggunakan berbagai cara. Ya. Kolaborasi, perlu kerjasama. Ya. Dan kerjasama melalui berbagai bentuk media presentasi. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dari beberapa poin tadi, ya, ada beberapa poin yang nantinya bisa kita penuhi. Ya. Nah, langsung, kira-kira yang dilihat di proyektor, apa yang kamu bisa lihat? Hah? Apa? Organ pencernaan, ya. Jadi gambar inilah organ pencernaan. Kalau Bapak tanya, kira-kira apalah manfaat kita mempelajari organ pencernaan ini? Ya, bagus ya. Untuk mengetahui mekanisme. Jadi ada peristiwa, ya. Yang lain? Agar kita tahu. Nah, nanti kita lihat. Tapi kita tampung dulu, ya. Organ pencernaan ini tubuh kita, ya. Apapun organ yang ada di dalam tubuh kita ini, itu kan patut kita jaga. Benar nggak? Ya kan? Nah, karena organ tubuh ini nggak ada spare part yang menjualnya. Apa ada di toko spare part? Ya, kamu mau beli lambung nih, ya. Apa ada lambung second dijual? Kan nggak ada ya. Nah, yang namanya organ itu kan berupa alat yang suatu saat dia bisa mengalami kerusakan. Nah, untuk itulah salah satu alasan kenapa kita harus mempelajarinya. Setidaknya setelah kita mempelajari, kita tahu menjaganya, ya. Karena kalau tidak kita ketahui, bagaimana kita akan menjaga yang punya kita sendiri, ya. Nah, itulah minimal inilah alasan kenapa organ pencernaan ini kita pelajari. Nah, ya. Nah, coba kita sama-sama lihat, dengar, amati, ya. Ada 3 poin penting, ya, untuk kamu belajar di saat ini, ya. Lihat, dengar, dan amati, ya. Ini berisikan video yang nantinya video ini bisa kamu scan melalui handphonemu, nanti akan tersimpan dan itu bisa nanti kamu bisa tayangi, ya, di luar pembelajaran. Ya, artinya materinya bisa kamu ulang-ulang lagi di rumah ataupun dimanapun. Ya, marilah kita sama-sama saksikan terlebih dahulu videonya ini ya. Lebih dari 17 tahun.
Oke, ya. Jadi udah sama-sama tadi kita saksikan tayangan cuplikan video, ya. Nah, sudah kita lihat, sudah kita dengar, dan sudah kita amati. Benar? Nah, oke, Bapak tes nih ya. Apa yang tadi dilihat? Hah? Tunjuk tangan dong, tunjuk tangan. Apa yang tadi dilihat? Ya, Salsa. Sabrina. Apa? Oh, ada pangeran yang koma 17 tahun. Ya. Sama nggak persepsinya? Apa yang dilihat Sabrina tadi? Pangerannya pangeran mana nih? Ya, pangeran Arab, karena pangeran banyak ya kan? Nanti kamu kira pula pangeran Andara, ya kan? Nah, jadi udah kita lihat cuplikan tayangan tadi, ya. Ada pangeran yang tidak sadarkan diri atau mengalami koma. Nah, sekarang Bapak tes lagi. Kalau kita kaitkan dengan materi pelajaran kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang bisa menjadi dalam pikiran kalian itu bisa memunculkan suatu pertanyaan dasar, ya, antara video ini dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang bisa? Nah, silakan, jangan malu-malu, ya. Sabrina lagi. Bagaimana dia bisa jantungnya itu masih bisa berdetak padahal dia tidak makan dan tidak minum sama sekali. Dan bagaimana kondisi organ pencernaannya. Oke, yang lain. Jadi kata Sabrina tadi, pangerannya sudah koma 17 tahun. Ya. Kayak mana makannya, gimana jantungnya, segala macamnya. Yang lain? Ya, Kiska. Oke, Kiska bilang pangerannya tidur, dikasih makan. Kalau dikasih makan tidur terus, pasti gemuk ya. Nah, oke, kita tahan dulu. Adel? Oh, apakah pangeran tersebut mengeluarkan urin? Ya, good. Ya. Yang lain ada? Yang laki-laki dulu nih. Ah, Putri. Sekresi dan fesesnya ya. Ya, kalau feses dia bukan ke sekresi, tapi pas yang mau kita bahas, ya. Dia termasuk dalam sistem digesti, ya. Dia nanti proses eliminasi, ya, pengeluaran juga. Nah, yang lain yang cowok nih dulu. Ada? Ini yang cowok-cowok nih. Nah, Bintang. Nah, bagus sekali ya. Nah, ini memang pertanyaan dasar ya. Ya, beri tepuk tangan untuk semua yang bertanya ya. Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik tadi, sangat menarik ya, itu menunjukkan bahwasannya kamu sudah memiliki sikap kritis ya, karena kamu sudah mampu menonjolkan ya suatu pertanyaan hanya dengan melihat, mendengar, dan mengamati ya. Jadi pertahankan sikap-sikap seperti itu karena sikap seperti ini yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi pangeran yang pingsan tadi itu kan dia masih hidup atau nggak hidup?
Ya kan? Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa seperti itu di luar sana banyak contohnya. Ya. Ini kebetulan Bapak ambil adalah Pangeran Al-Walid, ya. Kalau kamu pernah dengar Michael Schumacher, ada yang pernah dengar Michael Schumacher? Nah, siapa yang tahu Michael Schumacher? Nah, Ipan, siapa tuh Michael Schumacher? That's right, ya. Nah, Michael Schumacher itu adalah the king of F1. Dia juara dunia F1 7 tahun berturut-turut. Ya. Nah, dia legend, is legendary. Ya. Jadi Michael Schumacher berkebangsaan Jerman. Kalau ini tadi berkebangsaan Arab. Ini Sultan Arab. Ya, kasusnya sama. Michael Schumacher 2016 mengalami kecelakaan main ski di Swiss, main ski ya. Jadi dia terjatuh, kepalanya terbentur. Dan sampai saat ini belum ada kabar kelangsungan hidupnya karena masih dinyatakan koma. Ya, jadi sama kasusnya. Nah, kita lihat untuk memecah masalah-masalah tadi, ya, agar kita tahu jawaban-jawaban dari apa yang tadi kita tanyakan, ya. Setelah kita mengidentifikasi masalah, ya, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah merumuskan masalah, ya. Apa, mengapa? Jadi konsep 5W 1H, ya kan? Inilah pakai dalam ya merumuskan masalah. Ya, why, what, apa lagi? Who, when, where, dan yang terakhir how. Ya. Ya, itu yang terakhir. Nah, untuk itu ya, Bapak akan bagikan lembar kerja. Nah, ya, sebagai bahan diskusi kelompok, silahkan anak-anak kami pindai dulu LKPD-nya, lembar kerja tadinya. Ini bisa kita scan barcode-nya dan nanti akan tertera di handphonemu. Silahkan keluarkan handphonenya. Ya, boleh. Kalau sudah ada yang memindai, silahkan share ke grup kelas. Nah, udah? Nah, jadi semua langkah-langkah kerja kita sudah tertera di LKPD. Ya, silahkan untuk mempermudah memecah masalah ini, anak-anak kami semuanya silahkan membentuk kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Silahkan, ya, bentuk meja kursinya ke dalam kelompok diskusi belajar. Silahkan, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Ya, diangkat ya, diangkat. Tolong diangkat. Hati-hati, hati-hati kabelnya ya, hati-hati kabel. Nah, sudah? Ya. Nah, untuk mempermudah juga Bapak berikan lembar LKPD yang hard copy-nya nanti bagi per kelompok supaya kamu bisa lebih mudah, ya. Iya.
Nah, perhatikan ya. Jadi di masing-masing kelompok, di masing-masing peserta didik, di handphonenya sudah ada juga LKPD-nya kan, dari dipindah kan. Nah, jadi ini kertasnya Bapak bagi kelompok untuk mempermudah kerja ya, proses diskusinya. Nah, coba kita sama-sama amati dulu yang barusan Bapak berikan ya. Lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD ya. Adapun menjadi judulnya struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan ya. Petunjuk penggunaannya. Nah, ini ya dibiasakan ya dalam segala sesuatu dalam mengerjakan sesuatu ya, biasakan terlebih dahulu untuk melihat petunjuk penggunaan ya. Ini kan sering nih kan kalau kita beli online ya kan? Kalau kita beli online apa yang harus kita lakukan? Setelah barangnya datang coba. Iya, video unboxing. Itu merupakan ya prosedur. Nah, ini juga sama. Ini depanmu sudah Bapak berikan. Ya. Nah, harus kita amati dulu prosedurnya. Yang pertama, coba ada bisa bacanya. Ready. Ya, petunjuk penggunaan LKPD. Ya, isilah identitas. Identitas terdiri dari nama dan kelas, ya. Nah, jadi nanti isi nama, kelasnya kelas 11 IPA 1 ya. Kemudian yang kedua, nah, LKPD ini terdiri dari berapa? 4 lembar, ya. Nah, ada 4 lembar, ya. 4 lembar. Kemudian, tapi kalau yang online Bapak rasa itu 7 lembar, mungkin karena faktor 6, oh ya 6. Karena ini sempat tadi Bapak edit, jadi dia 5 lembar, ya. Hemat kertas ya. Kemudian yang ketiga, nah tadi sudah kita sampaikan. Apa yang kita harapkan tadi? Nah, yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya adalah nih, ya. Jadi pahami indikatornya, ini yang akan membantu kita memecahkan permasalahannya, ya. Kemudian, nggak ada, mana ada situ. Ya, lakukan prosedur yang ada pada LKPD. Nah, langkah pertama, ya. Jadi tahapan pertama adalah video tadi. Nah, video ini. Ya. Di LKPD juga tertera barcode-nya, ya. Kamu tinggal scan lagi. Kalau kamu mau menayangkan ulang lagi, pindai barcode-nya ataupun yang di LKPD nanti akan muncul di handphonemu dan kamu tonton lagi. Karena memang mungkin terlalu sulit untuk kita yang masih pemula ini hanya sekali melihat, sekali mendengar, dan sekali mengamati itu bisa paham. Ya, Pinomat 2 atau 3 kali ulang baru bisa memahami. Paham ya? Nah, jadi silakan Bapak kasih waktu ya kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi. Ya. 20 menit untuk berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ya, kamu boleh bertanya ke Bapak. Ya, silakan ya. Ya. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya.
Ya. Ya, nama kelompoknya masing-masing diisikan. Nanti dengarkan, untuk tugas pribadinya LKPD yang di-scan tadi kamu isi juga, nanti masukkan ke Google Classroom-nya, ya. Nah, mana melewat? Ya, diskusikan bersama ya, diskusikan bersama. Kerjasama. Silakan juga ya. Nah, kamu bisa cari informasinya melalui gawai handphone ataupun dari buku pelajaran. Ya. Apa? London. London tuh Mas. Ini London. Nah, apa itu? Silakan. Nah, ya. Nah, ini dia kan. Tadi di awal sudah kita saksikan. Itu dia Pak bilang. Mungkin pertamanya akan terasa sulit kalau kita hanya lihat tayangannya sekali. Itu makanya di LKPD ini sudah ada barcode-nya. Jadi kamu bisa mengulang-ulang tayangannya tadi. Ya. Tujuannya kita melakukan pengulangan tadi, kita bisa memperoleh data. Karena langkah identifikasi itu merupakan salah satu langkah untuk pengumpulan data. Dari tayangan video tadi, kira-kira apa aja data yang bisa kamu peroleh? Itu intinya. Ya. Nah, itu makanya memang nggak akan agak sulit kalau kamu hanya sekali lihat tayangan. Ya. Nah, itu makanya di LKPD-nya sudah ada scan barcode-nya. Ya. Nah, perhatikan. Ya, perhatian dulu ke depan. Mungkin kamu masih agak gampang nih ya, masih bingung-bingung. Ya. Karena biasanya kan materinya juga dijelaskan terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang ini Bapak kasih kamu kesempatan untuk mencari informasinya. Ya. Nah, informasi berkaitan dengan sistem pencernaan itu sudah Bapak siapkan di materi ajarnya. Ya, silahkan ambil handphonenya kembali, scan barcode-nya lagi, pindai. Ya. Jadi selain buku paket, sudah Bapak siapkan juga materi ajar yang berisi ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Silakan pindai. Yang ini. Ya. Nih.
Nah, juga sudah Bapak siapkan PowerPoint-nya supaya kamu lebih mudah mencari informasi. Ya, mungkin karena keterbatasan paket, Pak, nggak ada paket. Jadi proses literasimu mungkin sedikit terganggu, ya. Karena mungkin kamu lebih suka membacanya media digital, ya kan? Pak, bosen baca buku cetak. Nah, itu makanya sudah Bapak siapkan semuanya. Ya, silakan ke depan, nggak apa-apa. Ke depan, kalau memang nggak nampak, ke depan pindahnya. Nampak? Dari sini, dari sini. Dari laptop. Dari laptop. Nah, siapa lagi yang bermasalah untuk memindai? Ada? Ya, silakan didiskusikan kembali ya. Ingat, kolaborasi, bekerja sama, ya, proaktif. Karena itu tujuan kita belajar. Ya, karena dia termasuk dalam tujuan pembelajaran. Gimana, masih bingung-bingung? Masih ada yang bingung? Nah, coba perhatian lagi kemari. Ya. Nah, untuk membantu kamu mencari atau menggali informasi, Bapak kembali lagi mempermudah, ya. Coba. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Lihat, dengar, pelajarilah tayangan video berikut ini. Nah, cekidot. Ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Bentar ya. Oke, Pak ulangi ya. Kita ulangi lagi. Ya, dari ayahku. Omong-omong, ini aku akan melakukan perjalanan khusus ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau apa? Perjalanan dimulai. Yogurt. Ya, dan ini kalau lapisnya. Oh, sekarang direbus. Dia masukkan ke mulutnya. Jujur, bahasa yang hangat di sini. Jadi,
kita berkenal dengan apa yang ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air minum yang kamu masih bisa dalam si dua gampang diukurannya hampir 1,5 air minum. Itu berfungsi sebagai Nah, jangan lupa terus sudah itu tidak jalan. Jadi kita coba lagi. Itu orang bukan di ekspor mas juga mas kita proses yang disebut aku tidak melewati kartu yang sudah itu meningkatkan dulu pada sektor dan bicara kebetulan ini itu wah itu titik yang kedua semuanya otot benarnya tidak kecil terus menampung mencampur dan memilih makanan menjadi bubur jadi kuat sejujurnya ini sekali tidak bisa membawa kecil yang akan memiliki dalam gelembung peliu. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Bahagia. Lalu kenapa buat ini? Tidak, karena aku bisa berbicara dengan cara itu kan diambil. Pada sekian berikutnya, khusus dia. Organ berlimpah yang panjang terkait tidak tiga bagian. Itu bilang panjang, serius. Jika kamu barang sangkanya, itu harus dulu. Ya, itu dibilang dan semua dimasukkan tubuh harus diakui sangat di sini. Makanya seperti yang tertulis, dibilang, aduh, oh iya, terlindung di dalam gelembung kecil. Oke, kalau menjadi melekat semua apa saja. Jadi bersyukur hati menghasilkannya. Ya, sudah proses kembali. Itu tanpa dulu. Itu terlepas di bawah hati dan apa sih di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melincah ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan. Tapi seperti sekarang, ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari dan terus langkah selanjutnya. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah satu berotot yang panjangnya 1,2 meter. Tunggu dulu. Tidak sendirian. Bertepung. Mereka melihat itu bakteri. Ada sekali di sini. Kalau orang ini terjadi penyakit panas khusus. Tidak. Butuhkan bakteri baik.
Tapi dan nutrien sehingga tubuh menggunakan benda kecil apa yang juga masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilakukan usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang tidak berguna. Kalau sebelumnya virus ya yang memilikinya bagus. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika tak mau pakai gelembung pelindung rahasia yang kuat, kita akan bisa. Orang apapun itu sebutannya itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi itu toleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuh. Harus bekerja dengan baik teman-teman. Itu dalam perjalanan melalui kolon kiri. Buang semua. Power bank. 30. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat proses atau gas keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet yang listrik terlemas, darah gasnya keluar. Ada juga bisa dari sana kemarin. Ini tidak ada yang makan pagi tadi untuk sarapan. Baiklah, itu charger ada. apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat komennya belum tepat untuk keluarga akses, kita berkontraksi. Itu dibagi juga dari waktu. Kamu tak harusnya tenang, testing dan bikin kamu sudah dapat. Saat kamu menyetir kantor, kencan, membeli dengan makan, tidur, bisa kamu tidak tidur. Ya. Saja. Geser ke situ. Geser itu pakai karpet. Itu berbeda. Jika kamu mempelajari hal baru hari ini, kalau suka pada video ini dan bagikan pada temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu akan suka. Klik di kiri atau kanan layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Nah, udah kan? Gimana tadi? Udah bisa mendapatkan informasi? Nah, silakan kembali isi LKPD-nya ya. Pinjam ke Pak Indra dulu. Pinjam dulu Pak Indra. Pak Indra. Nah, Pak Abdi itu ada. Di situ. Ingat ya, didiskusikan ya, didiskusikan. Nah, ada yang mau tanyakan? Kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan ya.
Ya. Nah, tulis tangan. Hah? Nah, bukan sementara. Iya. Orang-orang yang suka ngomong. Diskusi. Kaitkan dia dengan pencernaan. Enggak. Iya. Iya. Apa? Kita menduga gini. Tadi kan dia pingsan. Apakah dia makan? Baru kita kasih jawaban sementara. Orang pingsan makan. Kita buktikan makan nggak? Nah, baru dijawab. Nih. Ya. Nah, ya. Diapakan waktunya? Segera ditulis semua jawabannya. Karena nanti akan kita diskusikan lagi. Ya, mungkin itu refleks saraf. Nah, kita buktikan ya. Apakah memang sudah ada isiannya? Kita lihat dulu. Bentar ya. Nah, coba. Karena kita ada 4 kelompok, ya. Coba masing-masing kelompok perwakilannya, ya, untuk mengisi nama-nama organ pencernaan yang tertera dalam kotak. Ya, kita mulai dari kelompok, ya, kelompok 2, ya, kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Ya, enggak, kemarin aja 1. Ya, terserah ya, yang mana terserah. Awas kabel. Awas kabel. Nah, yang lain juga perhatikan. Lambung. Oke, apakah sudah benar? Benar atau benar? Nah, apa salahnya? Nah, oke, kita sekarang kelompok. Iya, 1. Nah. Esofagus. Esofagus bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Tenggorokan atau kerongkongan? Nah, be careful ya. Bukan ke Carrefour. Tapi hati-hati. Ini sering salah persepsi. Ya. Karena saluran pencernaan dengan saluran pernapasan itu ada 2 pipa sejajar. Yang di depan untuk bernapas, yang di belakang untuk pencernaan. Ya. Jadi yang di depan inilah tenggorokan, ya. Yang belakang kerongkongan. Ya, kerongkongan atau esofagus. Good job. Next.
Kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Hati-hati kabel. Pas kabel tuh kabel, Pak. Nah, sambil ya yang lain siapkan karena kita akan presentasikan. Benar? Ya. Yang kelompok berikutnya. Kelompok 3. Karena kelompok 3, yang lain 1 udah 2. Nah, kebetulan kelompok 3 jawabannya tinggal 3, pas kali ya. Saya akan selesaikan semuanya. Nah, kita serahkan pada ahlinya si Bintang. Ya, gimana kira-kira? Nah, ya. Kolon. Terus besar ya. Oke, jadi yang sudah dikerjakan ini ya, Bapak rasa ini cukup ya, cukup baik karena hanya sekali melihat, sekali mendengar, sekali mengamati, ternyata hal-hal dasar sudah terpenuhi ya. Terima kasih buat yang lainnya. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan disiapkan semua di LKPD-nya. Kita akan presentasi. Ada hal-hal yang sulit dipahami? Gimana, ada yang belum dipahami? Kelompok 1, ada kendalanya? Aman. Ya. Lihat informasinya dari Banajar tadi, ya. Banajar, PPT tadi yang Bapak berikan, video-videonya kembali lagi didengarkan. Ingat, berbagi tugas untuk mencari informasi jawaban, ya. Nah, nanti kita tentukan, ya. Kita kasih surprise. Kelompok 2 ada masalah? Banyak. Kalau masalah harap diselesaikan kelompok masing-masing. Kelompok 3 gimana? Bintang? Bukti? Ada masalah? Belum siap, itu masalahnya. Ya, memang itu masalah utamanya, belum siap. Kelompok 4 gimana? Belum siap. Jangan lupa di bawah yang paling terakhir itu buatkan kesimpulannya ya dari permasalahan pertama sampai kamu menemukan jawabannya. Hah? Nanti kalau memang dibutuhkan kelompok lain yang belum mengerti, diperbolehkan. Apa, Ipan? Nah, dia satu bagian ada 2, ya. Ini rektum, ini nanti cincin anus, ya. Nah. Ya, boleh. Tapi kalau tidak ada, kan tidak ada sistemnya, ya udah nggak usah diisi, kan? Nah, mana?
Untuk menjawab hipotesis tersebut, maka lakukanlah kajian literatur. Nah, kajian literatur itu berarti kamu mencari informasi. Tadi kan udah Bapak kasih media ajar, PowerPoint, nah itu dibaca-baca, carilah jawabannya yang berkaitan dengan masalah yang tadi, yang di atas. Berkaitan. Ya. Nah, boleh. Turunkan ini ke bawah ya. Nah, gimana, Putri? Kan Najwa, Putri. Kenapa? Nah. NGT. Naso gastrik. Udah ada yang siap? Gimana? 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. 1 minute again. Nah, kalau mungkin masih ada masalah, coba perhatian ke depan. Ya. Nah, ini enzim yang di lambung. Pepsin, renin. Yang mana? Nih. Kalau prosesnya ya. Nah, coba perhatikan. Masih bingung-bingung kayaknya nih. Ya. Proses pencernaan, ini prosesnya. Ya. Itu cuma ada 2. Ya. Mekanik dan that's right, kimia. Nah, konsep dasarnya ini sama-sama
kecil. Nah, bedanya di mana? Kalau dia mekanik, apanya diperkecil? Ya, struktur bentuk makanan. Ya. Kalau dia kimiawi, apanya diperkecilnya? Ya, zat bahan makanannya. Ya, itu dia. Itu bedanya. Ya. Konsepnya ingat. Coba, Bapak kasih satu masalah lagi. Bapak pengen makan 10 apel. Kira-kira 10 apel tadi bisa nggak sekali makan? Hah? Bisa nggak 10 apel tadi Bapak sekali makan kan? Siapa yang bilang nggak bisa? Dai, nggak bisa. Randy juga nggak bisa. Nah, Randy. Apa alasannya nggak bisa? Iya, benar. 10 apel itu kan besar. Satu apel aja nggak ketelan semua kan? Ya, karena nggak muat di mulut. Tapi kalau seandainya bisa Bapak lakukan, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan? Caranya, nah. Ya, bentar ya. Mekanismenya ini. Iya. Nomor berapa? Berarti kimia mekanik. Misalnya ini apa? Mekanik dan kimiawi. Nah, mekanik kimiawi gitu aja. Nah, kita lanjut tadi, ya. Coba perhatian yang ke depan, ya. 10 apel tadi sebenarnya bisa aja sekali makan. Caranya gimana? Di blender. Di blender. Ya kan? Di blender kan sekali teguh itu. Jadi jus. Geleg, udah habis. Jadi itulah konsep mekanik. Struktur bahannya diperkecil. Atau dengan kata lain, dihancurkan ya. Nah, itu dia. Gimana? Udah ready? Ingat, tanamkan kejujuran. Ya, ini kerjanya kerja kelompok, bukan berbagi jawaban kelompok ya. Nah, ya dari akhirnya nanti kesimpulan itu berkait enggak dengan sistem pencernaan? Nah, apa itu? Hah? Jadi tadi nggak apa-apa kan? Yang besar tadi nggak apa-apa. Masih surat yang itu surat kemarin. Hah? Udah kan udah ada apa ya? Kolon mekanik. Iya. Pak, dari Mas Wan ke Apa? Nah,
Yang tertera aja. Di sini kan nggak ada. Itu nggak usah. Nihil. Sorry. Hah? Enggak lah. Amilase. Kan dia petialin. Lipase itu mengubah lemak. Itu dia di lambung. Kalau dia masih di mulut, yang dicernanya secara kimiawi itu masih karbohidrat. Ya, masih karbohidrat. Protein, lemak itu mulanya di lambung. Nah, di sini mulanya. Nah, enggak. Dia hanya mekanik, peristaltik dia. Ya. Iya, berbagi tugas ya. Biasakan jangan menumpuk ke satu orang, ya. Apa? Enterokinase, mana? Enterokinase. Kalau dia itu dia belum aktif. Ya, karena dia masih bersifat zimogen, enzim yang belum aktif. Kimiawi atau mekanik? Enggak, satu aja kalau gitu. Oke ya, karena waktunya sudah habis, ya kita kumpulkan LKPD-nya, kita berikan kesempatan untuk kelompok-kelompok presentasi ya. Nah, silakan. Ya, sudah ready?
Oke ya, time is over, waktu sudah habis. Ya. Ya, coba dipercepat kerjanya. Ya. Nah, ya kita cukupkan dulu. Nah, kita coba kita beri kesempatan kelompok 1 untuk presentasi ya. Ya, berarti depan. Mau pakai laptop atau handphone atau gimana? Presentasinya mau pakai apa? Bacakan aja. Oke. Nah, yang lain coba perhatikan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan. Ya, kalau ada masukan juga silahkan. Pembelajaran tersebut, permasalahan dapat kami identifikasi. Yang pertama, Pangeran Arab Saudi mengalami kecelakaan mobil di London dan di otak mengalami koma. Yang kedua, dia mengalami koma selama 17 tahun dimulai dari tahun 2005. Yang ketiga, dia mengalami kecelakaan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 2019, dia melakukan pergerakan di kepala yaitu ke kanan dan kiri. Kedua, dia mengalami pergerakan di tahun 2020 yaitu gerakan jari tangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan di atas. Yang pertama, dia mengalami koma dan yang kedua adalah dia dapat bilang saraf pada saat orang berbicara misalnya. Yang paling besar yang paling dari
biasanya dilakukan oleh ibu. Pencernaan dimulai berubah dan menjadi zat yang dikatakan dialih di fase aliransi. Tapi terjadi mekanik yang dialih oleh di fase dua bagus. Pencernaan tidak tapi yang terjadi mekanik terjadi oleh dalam zat lambung tapi pencernaan kimiawi jadi yang di fase minum asam klorida dan mekanis yang terjadi yaitu kimiawi oleh makanan dihaluskan oleh otot dan yang mengeluarkan zat sisa dari makanan. Yang keenam, rektrum. Proses pencernaannya yaitu mekanik. Enzim yang dihasilkan tidak memiliki enzim. Mekanisme yang terjadi yaitu tempat penampungannya. Yang ketujuh, anus. Proses pencernaannya yaitu mekanik. Enzim yang dihasilkan tidak memiliki enzim. Mekanisme yang terjadi tempat pembuangan sisa makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha. Kesimpulan dari presentasi kami adalah video pembelajaran tersebut ternyata terkait dalam pembahasan kita yaitu organ pencernaan. Di sini kita dapat mempelajari bahwa organ pencernaan tetap bekerja walau kita sedang di keadaan koma untuk bertahan hidup dan menghasilkan energi selama tidak sadarkan diri. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain ada yang ingin disampaikan, ada tambahan? Ya. Nah, kita kasih kesempatan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Aku baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus dari Pangeran Al-Walid. Sebelum mulai rasanya tak akan afdol jika saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarifah Giska Safitri. Saya Bintang Khalil Muhammad. Saya Muhammad Mufti Maulana. Saya Ilvan Jodana. Saya Najib Alimanto Pasaribu. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari video yang diambil. Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Khalid bin Talal yang dikenal sebagai Pangeran Tidur mengalami koma selama 17 tahun dikarenakan kecelakaan mobil yang ia alami pada tahun 2005.
Kecelakaan tersebut mengakibatkan pendarahan di otaknya yang mengakibatkan panggilan Al-Walid masih koma hingga saat ini. Sekian. Yang kedua, buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Jawaban dari kami yaitu Pangeran Al-Walid selama koma mendapatkan nutrisi melalui prosedur NGT atau nasogastric tube, dan feces atau sisa dari proses pencernaan yang terjadi dikeluarkan melalui kolostomi, mengingat Pangeran Al-Walid tidak mampu memprosesnya secara alami. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tampilan dan lengkapi nama-nama bagian organ dari pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua esofagus, ketiga lambung, keempat usus kecil, kelima kolon, dan terakhir spektrum. Diferensikan antar organ pencernaan manusia dengan mekanisme yang terjadi dengan melengkapi tabel berikut. Yang pertama mulut, proses pencernaannya yaitu mekanik dan kimiawi. Enzim yang dihasilkan amilase. Esofagus, proses pencernaannya yaitu mekanik, enzim yang dihasilkan tidak ada. Yang ketiga lambung, proses pencernaannya yaitu kimiawi, dan enzim yang dihasilkan tripsin, protease, dan amilase. Oke, kesimpulan dari kami adalah Pangeran Al-Walid yang koma selama ini dibantu untuk mendapatkan nutrisi melalui proses NGT atau neurogastric tube. Proses pencernaan yang ada dan penyerapan nutrisi yang ada di dalamnya membantu Pangeran Al-Walid tetap dalam kondisi yang sama selama 17 tahun sekalipun dia tidak pernah bangun. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sepandai-pandai tumpah melompat akhirnya akan jatuh juga. Jadi baik apapun kami menyampaikan presentasi kami, tentu saja ada celah yang ada. Celah itu tentu saja datang dari kami sendiri. Sekian presentasi dari kami Kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Nah, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ya, marilah kita simpulkan dulu terlebih dahulu. Nah, coba pada kesempatan pembelajaran kita kali ini, apa yang sudah kita pelajari itu berkaitan dengan sistem pencernaan, ya. Nah, kalau Bapak tanya pencernaan itu mulainya dari mulut, kemudian ronggongan, kemudian lambung, kemudian ya usus halus, usus besar, dan say goodbye di rektum atau anus, ya. Nah, proses pencernaan melibati dua mekanisme, mekanik dan kimiawi, ya. Kaitannya dengan masalah kontekstual tadi, ingat Pangeran Al-Walid sudah koma selama 17 tahun. Selama 17 tahun, setiap yang namanya hidup, ya, perlu makan, ya. Berarti selama dia koma 17 tahun, berarti proses pencernaan juga terjadi pada diri beliau. Hanya saja mungkin, ya, mekanismenya tidak sama seperti kita tadi, ya. Tadi sudah berhasil dari kelompok 2 mengemukakan bahwasannya Pangeran Al-Walid mendapatkan treatment NGT, ya kan, nasogastric tube, di mana NGT tadi selang itu akan dimasukkan dari hidung, ya. Kalau dari hidung dia NGT, kalau nanti selangnya dari mulut OGT, oral, ya, nasal, hidung. Nah, jadi selang tadi dimasukkan sampai ke lambung, tube artinya pipa, ya. Makanan itu tidak seperti kita makan satu piring. Jadi bukan piring itu, makanan di piring disuapkan ke selang, tidak. Tapi sudah di blender, sudah disaring, kemudian disuntikkanlah dari selang tadi. Ya, berdasarkan yang mungkin kita baca tadi, kurang lebih 500 mili
disuntikkan ke dalam. Ya. Nah, demikianlah kegiatan kita pada pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita akan refleksi kira-kira pembelajaran pada siang hari ini berdampak baik kepada dirimu? Ya, apakah kegiatan hari ini cukup menyenangkan? Ya, apakah metode pembelajaran kali ini mendapatkan ya manfaat yang baik dalam pendidikan? Nah, insya Allah ya. Jadi demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penyakit atau gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Bapak harapkan kamu lebih banyak membaca, ya, lebih banyak melakukan kegiatan literasi. Supaya apa? Supaya informasi lebih banyak kita dapatkan, ya. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan pada dai, silakan. Doa. Doa selesai. Pada Pak Guru, disalam. Oke, selamat siang. Ya, silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Ya.